Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kami mencoba untuk melakukan diseminasi modul 1 ke 4 budaya positif. Sebelum pembahasan, kami mencoba untuk membagi 2 kelompok karena ada 10. Sebelum dimulai, agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita buka dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk yang kedua, pembagian kelompok untuk kelompok 1 dan kelompok 2 biar tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Yang sepatunya ganjil mengelompok kelompok 1, nomor sepatunya ganjil. Yang sepatu umurnya genap mengelompok. Ya. Kita sepatu nomor berapa? 39, 40, 36, 40. Jadi yang ganjil sebelah sini, yang ganjil. Yang ganjil kelompok 1. Nah, kalau banyak berarti umur. Ini umur sekarang. Umur kita berapa? 31, 29, 35, 38, 41, 30, 59, 57, 60. Jangan kaget Pak. Enak ini. Ya ganjil sini, ganjil sini. Perawat silakan ganjil. Ganjil. 59 kok ganjil? Ganjil, ya ganjil. Ya cukup. Jadi ya sekali-kali Pak Joko berdekatan dengan khususnya. Terima kasih Pak Yakub. Masih Pak Bud. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah melihat materi budaya positif yang ada di PMM. Dari budaya positif yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saya kasih tugas ya, sejauh mana terkaitannya dengan budaya positif. Silakan. Baik. Di situ ada 6 perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2. Satu mana ini? Kelompok 1 sebelah timur. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia? Silakan. Yang kelompok 2 berarti dimulai dari kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Silakan. Apa yang Bapak Ibu ketahui? Satu-satu. Jadi satu tema 1. 10 menit.
satu topik satu kertas. Satu topik satu kertas. Sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, kemudian perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Dasar banget nanti. Yang sudah bisa ditempel mipil kelompok 1 sebelah timur di sini. Ya. Yang coklat silakan di pintu sudah ada masalah. Ya. Nomor 1. Silakan yang sudah ditempel. Bisa. Nah, biasa Pak Pur bagiannya motong-motong. Yuk bekerja sama silakan maju bareng nempel. Ya, bekerja sama. Sini. Sini boleh Pak Pur. Sini. Pak Sewu sebelah sana. Ya.
biasa komponennya, ya, aktivitasnya, kalau sudah bergerak luar biasa. Tapi belum bisa bergerak sudah. Baik, kelompok satu yang mewakili siapa untuk menyampaikan presentasi? Silakan. Ya, Pak Didit silakan. Ya, dibacakan. Silakan. Ke depan dibacakan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ini akan menyampaikan tadi materi, bukan menyampaikan ya, membacakan hasil apa yang sudah kami tulis di sini. Yang pertama ada budaya positif. Oke, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Itu mengenai tentang budaya positif. Terus yang kedua itu ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu perubahan besar yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, berpikir dan menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan belajar, memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Ini tadi perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga mengenai disiplin positif. Disiplin positif di sini kami tulis yaitu cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Dengan pembentukan sikap, anak-anak menjadi mandiri. Jadi orang tua perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Dengan disiplin positif, orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa ada hadiah atau hukuman. Oke, terus yang terakhir mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini kami mencatat motivasi perilaku manusia. Ini dikutip oleh Diane Gosen dalam bukunya. Ini bahasa Inggris, Pak. Saya nggak apa-apa yang membacanya ya. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, itu 4 materi yang kami tulis. Mohon untuk ditanggapi atau gimana? Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan dari kelompok 2 untuk menanggapi. Monggo. Pak Nurul, silakan. Ya, saya akan menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, terkait dengan budaya positif. Yang pastinya untuk budaya positif merupakan suatu bentuk hal yang dikaitkan dengan dalam pembelajaran ya. Contohnya dalam budaya positif itu keseharian siswa dalam sekolah yang pastinya dalam bertingkah laku, berpakaian, terus juga dalam bertutur kata dengan topik guru di sekolahan. Yang pastinya itu sih tanggapan dari saya terkait dengan budaya positif. Mungkin dari yang lain terkait dengan perubahan paradigma atau disiplin positif dari Bapak dan ibu guru yang lain, silakan untuk menanggapi. Bu Susiana, silakan.
Ya, terima kasih untuk tanggapan dari kami untuk kelompok 1 tentang budaya positif. Menurut saya budaya positif itu budaya yang atau kebiasaan-kebiasaan yang harus kebiasaan-kebiasaan di sekolah, terutama yang berpihak pada siswa. Tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Cukup? Ya, cukup Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Pak Sehu bisa menambahkan? Cukup? Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok boleh juga. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya, nanti kita bahas untuk materinya. Sekarang dari kelompok 2 untuk presentasi, silakan dari Pak Joko Gantian. Ya, yang sini. Ada rebutan salah siji. Silakan siapa dari kelompok 2 yang belum bicara? Pak Budi boleh Pak Budi. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk yang diberikan kepada saya untuk maju ke depan. Katanya yang terakhir ini. Aduh, kesempatannya ketinggalan. Dari kelompok 2 yang merupakan kebutuhan dasar manusia, di sini saya bacakan menurut Abraham Maslow bahwa kebutuhan manusia yang sangat mendasar diantaranya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua kebutuhan rasa aman dan nyaman. Yang ketiga kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang keempat kebutuhan aktualisasi. Dan yang kelima adalah kebutuhan harga diri. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang mendasar untuk manusia. Kalau di antara 5 itu ada yang kurang, maka kebutuhannya berarti tidak tercukupi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk keterangan lebih lanjut mungkin akan disampaikan dari kelompok kami untuk melengkapi penjelasannya yang akan disampaikan oleh Bapak Saiku. Silakan yang kedua. Bagus. Lanjut. Bagus. Kolaborasi. Ya, gantian. Yang kedua. Posisi kontrol. Ya, selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah ini tulisan apa ini? Penghukum. Oh, penghukum. Oh, tulisannya Pak Joko ya. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi penghukum 1 itu harusnya ada sesuatu yang sekiranya ada siswa yang melakukan melanggar aturan, itu tentunya harus ada tindak lanjut ya, itu dengan penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah ya, harus ada ini bagaimana supaya siswa itu mengakui kesalahannya. Jadi ketika itu salah ya jangan ngeyel gitu, harus mengakui kesalahannya. Jadi harus legowo mengakui atas perbuatannya itu. Yang ketiga, teman. Ya, teman itu yang dimaksud di sini ya kita harus kita satu kelas ini butuh yaitu teman sebagai untuk memberikan support, dorongan, motivasi dan sebagainya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini fungsi teman juga sebagai pemantau, guru memantau ya siswa agar siswa itu
diawasi oleh guru, karena guru itu tidak hanya mengajar tetapi juga memantau siswa-siswanya bagaimana di kelas, memantau ketika di rumah itu bagaimana sikapnya. Jadi terus manajer ini perlu ya, dalam organisasi kelas ini sebagai manajer itu adalah seorang guru, memanage bagaimana jalannya pembelajaran di kelas ini agar bagus, agar berjalan dan anak juga kondusif. Ini harus di manage sedemikian rupa bagaimana pembelajaran di kelas harus berjalan lancar. Sepertinya itu untuk penjelasan tentang posisi kontrol restitusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Joko tentang segitiga restitusi, disampaikan oleh Pak Joko. Dapat bagian semuanya maunya. Jangan khawatir. Bisa menjelaskan. Bisa. Aja mengungkapkan murid tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk langsung saja membacakan sesi restitusi. Jadi, sesi segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi di sini merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Jadi terhadap misalnya peristiwa kasus-kasus siswa di kelas, itu cara mengatasinya menggunakan perubahan paradigma. Kalau selama ini diterapkan disiplin menghukum, maka dicari latar belakangnya, kemudian diberi pengarahan yang sifatnya bukan menyalahkan, tapi diajak bersama untuk mencari kesalahan tersebut. Jadi titik beratnya pada kesadaran diri. Kemudian setelah bisa menemukan atas kesadaran diri tersebut tentang kesalahannya, maka diajak juga bersama-sama untuk mengatasi kesalahan tersebut yang pada akhirnya dia sadar atas kesalahannya dan bisa menyadari kesalahan tersebut untuk bersama-sama diperbaiki. Jadi sifatnya guru tidak lagi menghukum total atau menjas bahwa anak itu selalu salah total, tapi untuk mencari pemecahannya dan mencari bagaimana yang baik. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dijawab oleh kelompok kami. Keyakinan kelas adalah merupakan suatu hal yang bersifat positif, yang berarti mampu membuat kondisi kelas menjadi nyaman dan kondusif, sehingga mampu membuat siswa termotivasi dan membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang disiplin dan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas menurut kami mungkin kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas dan siswanya untuk memantau tindakan-tindakan yang ada di kelas atau kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Jadi untuk membantu guru dan siswa dalam pembelajaran ya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa ya, bisa berbagi tugas ya. Memang tugasnya pada saat kita melakukan kegiatan memang harus ya bisa melakukan hal yang positif. Itu tadi sudah dilakukan hal yang positif, jadi tidak disembunyikan. Baik, sekarang kelompok 1 untuk menanggapi, silakan. Oke, dari Ibu.
dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2, ya, mungkin saya bisa menanggapi dari keyakinan positif yang tadi terakhir ya. Itu yang saya tangkap tadi hal-hal yang disepakati oleh guru dan siswa dalam pembelajaran. Mungkin baiknya memang membuat kesepakatan itu di awal pembelajaran agar ketika pembelajaran itu mereka apa sih yang harus dilaksanakan, kesepakatan apa yang harus dilaksanakan dan tidak dilanggar oleh semua siswa yang di dalam kelas. Misalnya saja ada kesepakatan harus menjaga kebersihan, maka di dalam kelas tersebut memang harus mentaati kesepakatan menjaga kebersihan. Kemudian misalnya dalam pembelajaran ada kesepakatan ketika mengerjakan tugas tidak boleh menyontek, saling menghormati antar siswa, bahkan siswa kepada guru, bahkan mungkin kalau misalnya masuk ke kelas ada kesepakatan untuk tidak telat dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain, monggo. Silakan. Nomor 1. Bu Anisha, silakan. Terima kasih. Untuk saya ingin menanggapi mungkin yang untuk kebutuhan dasar manusia tadi saya sempat menyinggung. Ya, kebutuhan dasar manusia tadi itu ada fisiologis, kemudian rasa aman, nyaman, cinta kasih, kemudian aktualisasi, kemudian ada harga diri, begitu ya kurang lebihnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti yang kita tahu ada ingin rasa aman, nyaman gitu ya. Nanti di lingkungan sekolah kita juga bersama teman gitu, sama mengajar gitu, guru dan dengan siswa juga. Bagaimana cara kita sebagai pengajar juga ingin menciptakan rasa nyaman untuk siswa ketika kegiatan belajar mengajar, kemudian rasa nyaman juga, nyaman antar teman gitu, nyaman antar sama guru juga. Kemudian ada harga diri maksudnya mungkin harga diri lebih ke saling menghargai juga, mungkin ya lebih seperti itu. Kemudian ada cinta kasih sama dan seperti ke hampir sama dengan rasa aman dan nyaman itu. Bagaimana kita menciptakan rasa cinta kasih kepada siswa gitu. Mungkin seperti itu saja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan. Yang lain lagi, monggo. Berita silakan. Yang baru menanggapi 2, silakan. Berita. Ya, terima kasih untuk waktunya. Secara umum yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi penjelasannya sudah sangat bagus, sudah jelas, sangat rinci. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu semuanya fokus pada kegiatan di sekolah ya, antara guru dengan siswa. Jadi memang itu yang harus kita miliki, yang harus kita hadapi, kita jalani, kita miliki di lingkungan sekolah. Jadi itu sangat menambah wawasan bagi kita. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Purnomo, silakan. Silakan. Saya. Oke, silakan. Kelompok 2 untuk menanggapi. Bukan menanggapi, tapi saya mau bertanya kepada CGP. Silakan. Karena saya untuk referensinya kurang, terus kurang aktif dalam mempelajari hal-hal yang semacam ini, sehingga saya mohon pencerahan kepada yang terhormat CGP. Yang pertama yang tadi saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kaitannya dengan kita adalah sebagai pendidik, jadi berkaitan dengan dunia pendidikan. Di sini dikatakan menurut Maslow bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah,
Kaitannya dengan kebutuhan fisiologis, mohon pencerahannya. Kalau siswa sedang diajar, itu kadang-kadang ada yang minum, ada yang makan, karena belajar dari pagi sampai jam katakanlah 3:15 lebih. Jadi mohon penjelasannya nanti aktualisasinya seperti apa. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak minum, tidak makan, tentunya akan konsentrasinya mungkin juga hilang. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasannya yang berkaitan dengan aktualisasi harga diri. Ya. Dan akan lebih, saya merasa senang sekali dari kelompok 2, andai kata perinciannya diperjelas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang kaitannya dengan lingkungan kita di dunia pendidikan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oh, luar biasa. Silakan dari kelompok 1. Ada yang bisa menambahkan sebelum nanti bisa dilanjutkan yang lebih dalam tentang materi itu. Monggo, Pak Purnomo. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, saya kira semua manusia membutuhkan itu. Tadi yang disampaikan saya kira sudah sering kita lihat fisiologis. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Suci bahwa budaya positif perubahan paradigma sampai segi 3 restitusi itu berurutan. Nanti akan muncul pada keyakinan kelas. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak IBD terkait dengan kebutuhan dasar manusia secara fisiologis, makan dan minum di kelas, nanti yang disampaikan ini tepat. Setiap awal kita masuk kelas berarti membuat kesepakatan. Di situ berdasarkan kesepakatan antara guru dan muridnya. Apa saja yang diperbolehkan. Tetapi dalam hal ini, kalau makan ini ada batasannya. Jadi tidak diperbolehkan karena akan mengganggu. Misalkan ada yang makannya seperti apa? Sapi, ya, ngecap, ya, nanti tidak etis. Sehingga kalau minum masih dalam batas wajar. Jadi kesepakatan minum boleh. Kemudian yang lain, dan di situ juga bukan hanya kesepakatan, tetapi juga ada review dan sebagainya. Setiap pertemuan bisa direvisi. Ya. Kira-kira misalkan kalau pembelajarannya di luar bagaimana? Berarti keyakinannya dirubah lagi. Itu kan fisiologis. Sehingga terkait dengan yang kedua, aktualisasi pada lingkungan sekolah. Ini berarti yang lebih luas. Kalau tadi lingkungan kelas, berarti kalau yang terkait dengan lingkungan sekolah berarti akan muncul di kesepakatan di tata tertib keyakinan kelas. Jadi aktualisasi terhadap lingkungan berarti nanti akan muncul pada saat setiap peserta didik baru akan melakukan kesepakatan yang ditandatangani oleh orang tua, ya, sehingga akan mengetahui. Semisal ini yang sudah menjadi kebiasaan kita yaitu terkait dengan potongan rambut, ya, potongan rambut. Jadi di sini memang perlu pemahaman antara semua komponen manajemen, bukan hanya yang berkuasa itu dan yang seolah-olah, ini bahasanya seolah-olah. Yang berhak menegur itu cuma dari watak kesiswaan dan timnya ke bawah. Yang lain apatis terhadap keyakinan itu. Nah, ini yang harus dibangun budaya positif, bahwa tugas Bapak Ibu guru itu berarti semuanya mengacu pada keyakinan yang sudah ditetapkan di sekolah. Nah, selama ini kalau kita melihat di sekolah kita, berarti belum sampai ke situ. Budaya positif yang kita kembangkan belum. Mudah-mudahan adanya pemahaman
terkait dengan budaya positif meskipun hanya beberapa orang tetapi menjadi agen. Kalau saya jadi agen di sekolah, ini agen dari teman-teman. Kalau tidak, rekan-rekan bisa bekerja sama untuk mensukseskan. Ini Pak Bidin yang tinggal 1 bulan lagi aja sudah peduli, ya, sudah punya gambaran. Ini yang masih muda-muda di sebelah kelompok 1, ya. Pak Purnomo juga masih muda karena giginya belum penuh. Jadi masih muda. Ini terkait dengan motif kebutuhan dasar manusia. Bagaimana Pak Bidin? Ya, cukup. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, luar biasa bahwa ada 8 dasar untuk kita melakukan perubahan. Ya, karena ini budaya positif itu rangkuman dari materi 1 sampai 3 di rantai 1 menjadi budaya positif. Ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita coba untuk membuka satu persatu terkait yang pertama budaya positif. Nah, sebelum sampai ke arah situ, Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan budaya positif. Tujuannya apa? Tujuan yang akan dicapai sebenarnya tadi disampaikan. Kenapa sih harus melakukan budaya positif? Tujuannya apa? Silakan Bu Suci. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Menciptakan lingkungan yang nyaman tadi. Yang kedua? Apa, silakan. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan budaya positif apa sih? Kenapa harus muncul adanya budaya positif? Selama ini sudah belum? Kita mengacu pada diri sendiri. Budaya positif menimbulkan sebelum kita melakukan kepada siswa kita, berarti kita harus melakukan budaya positif dulu pada diri kita. Nah, tujuannya apa? Yang diharapkan. Membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Ya. Yang pertama, meningkatkan prestasi belajar. Meningkatkan prestasi belajar. Jadi kesepakatan yang utama jelas prestasi belajar. Kalau di level SMK berarti targetnya apa? Prestasi yang akan dicapai bisa diserap ke dunia kerja semaksimalnya. Karena yang kuliah juga hanya sekian persen, ya. Jadi prestasi yang harus ditingkatkan. Yang kedua, mengembangkan karakter. Di sini. Karakter yang akan dibentuk harus terwakili bahwa SMK Negeri 2 Banyumas punya karakter apa? Sesuai dengan visi misi sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Topik yang ketiga, lingkungan belajar yang menyenangkan. Tadi di Pak Bidin ada keterkaitannya dengan hak dasar manusia. Lingkungan yang nyaman. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menciptakan lingkungan yang nyaman atau tidak? Kata nyaman itu yang bagaimana coba? Saya pengen pendapat. Bapak Ibu mesti pengen, saya pengen nyaman ini. Sebelum kita merasa nyaman bekerja, berarti kita harus bisa nyaman sendiri pada saat bekerja. Bagaimana? Apakah merasa terganggu dengan kondisi pembelajaran, ruangan yang tidak representatif, sarana prasarana, apakah menjadi kendala? Karena kita harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi muridnya.
Silakan, coba. Pak Didit, Oke, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kalau menurut saya ini memang menjadi tugas semua guru nih, sebagai seorang pendidik itu harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini kalau menurut saya itu keberhasilannya itu dilihat dari motivasi belajar siswa. Artinya siswa itu merasa tidak ada keterpaksaan di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dengan sendirinya siswa ada motivasi pada dirinya sendiri untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi seorang guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas agar siswanya itu termotivasi akan keluar dengan sendirinya pada diri siswa itu sendiri. Jadi tidak dipaksa untuk mengerjakan tugas, tidak dipaksa untuk belajar, tapi dengan sendirinya siswa itu akan melakukan dengan sendirinya. Itu karena seorang pendidik itu bisa menciptakan belajar yang menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Dosa. Tepuk tangan untuk Kalau konsepnya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan itu dari segi bahasa rasanya beda dengan menciptakan belajar yang menyenangkan. Karena menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan berarti lingkungannya dibuat yang menyenangkan. Tapi esensinya menurut saya itu lebih berat atau lebih penting itu menciptakan belajar yang menyenangkan. Karena lingkungan yang menyenangkan itu belum tentu orang yang mengajarkan itu bisa membuat belajar yang menyenangkan. Jadi menurut saya titik beratnya itu lebih bagaimana cara menciptakan belajar yang menyenangkan, bukan sekedar menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bagaimanapun juga kalau menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan tapi gurunya tidak bisa dan muridnya tidak bisa menciptakan belajar yang menyenangkan, sama saja bohong. Jadi mohon tanggapannya bagaimana kalau cara menciptakan belajar yang menyenangkan bukan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kalau lingkungan belajar yang menyenangkan itu fisiknya, tapi kalau menciptakan belajar yang menyenangkan itu adalah actionnya. Terima kasih. Terima kasih, teman. Luar biasa. Berarti itu menjadi tugas guru. Nah, jadi tugas guru memang seperti itu. Memang berat. Jadi memang yang poin ketiga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan berarti memang objeknya memang pada sekolah. Jadi memang ini mengacu kepada semua lingkungan. Jadi sekolahnya dulu. Jadi untuk mencapai budaya positif itu pada lingkungan dulu. Kalau lingkungan sebagai tempat tumbuh kembang muridnya merasa tidak nyaman, tidak bisa menyenangkan, sehingga siswanya tidak betah di sekolah, nah ini baru setelah lingkungan akan terbentuk nanti kepada tugas guru yaitu apa? Di kelas. Ya, jadi lingkungan memang yang dibentuk dulu lingkungannya dulu. Sehingga memang kita harus banyak berintrospeksi. Kenapa siswa itu tidak masuk karena alasan pelajaran A, B, C, D. Nah ini yang harus dibentuk. Karena apa? Pola pikir anak kalau sudah sebelumnya malam harinya sudah berpikiran negatif, aduh masuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau pelajarannya Bu Tita, asik. Besok pelajarannya Bu Tita. Nah, yang satunya lagi, aku harus pelajaran pokok. Nah, ini kan beda. Jadi konsep pola pikir anak itu sebenarnya sudah muncul sejak semalam, ya. Sehingga bagaimana kita mencari solusi lagi, tugas kita memang seperti itu, membuat rasa aman nyaman ya terhadap sekolah dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, disinilah kurikulum merdeka sebenarnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengajar anak itu ibarat seorang petani. Seorang petani. Kenapa seorang petani? Petani menanam jagung
atau padi, berarti disesuaikan dengan apa? Misalkan tanahnya kira-kira sama apa tidak? Tidak sama. Kalau benihnya bisa sama apa tidak? Sama. Misalkan kalau nanam jagung di Buja, sama semua. Tetapi tanah yang untuk tempat menanam karena tidak baik, sehingga bagaimana mengolahnya di situ? Berarti apa? Siswa itu jagung itu harus dipupuk. Jadi kita tidak bisa mengubah jagung itu, tidak bisa. Ya. Hanya memupuk, kemudian ngasih vitamin, ya, kemudian berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya. Sehingga ini menjadi hal dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi memang berpatokan pada falsafah orang bertani. Menanam tidak mungkin tumbuh jagung, tumbuh padi, tidak bisa. Tapi kalau tumbuh rumput bisa atau tidak? Bisa. Pak Nurul sebenarnya suka teki ya. Pari tumbuhnya suka teki ya. Jadi itu sudah pasti. Tapi kebalikannya, nandur suket tidak mungkin tukul padi. Tapi kalau nandur padi bisa tumbuhnya suket. Ini. Jadi memang itu tujuan budaya positif. Nah tadi pengembangan karakter contohnya apa coba? Pengembangan karakter, membentuk karakter ya. Tadi membentuk karakter biar positif apa? Membiasakan. Ya silakan. Contohnya apa coba? Biar actionnya apa? Itu untuk mengembangkan karakter, contohnya untuk kita sebagai guru itu memberikan suatu pelatihan kepada siswa terkait dengan sikap disiplin, kebiasaan. Jadi seperti untuk kayak jam-jam untuk duhur gitu loh, anak untuk suruh untuk sholat, nah itu merupakan untuk kebiasaan karakter siswa gitu. Ya mungkin beberapa contoh seperti itu saja. Ada yang mau menambahkan? Sedikit menambahkan lagi. Ya silakan. Tadi rubah-rubahnya itu yang berkaitan dengan tujuan budaya positif. Itu kalau kita melihat subjeknya semuanya adalah peserta didik. Sedangkan poin yang ketiga itu kelihatannya itu agak berbeda. Rasa-rasanya agak berbeda. Kalau yang pertama itu jelas subjeknya adalah siswa. Yang kedua juga siswa. Tapi yang ketiga itu di luar siswa. Kalau kata lingkungan masih disertakan. Rasanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi benar. Jadi kalau poin yang kedua dan 1 dan 2 itu memang untuk objeknya murid, subjek. Ya subjeknya murid. Kalau yang ketiga memang lingkungan. Nah itu tujuannya membentuk budaya positif itu ini. Jadi di samping peserta didik juga lingkungannya tujuannya. Tujuan kita membentuk adanya budaya positif itu tujuannya itu. Ya. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi memang bukan hanya muridnya tapi lingkungan yang menyenangkan. Ini poinnya seperti itu. Jadi tumbuh kembang belajar murid itu dimulai dari posisi lingkungan yang menyenangkan. Karena bahasa menyenangkan itu ini penerapannya seperti kurikulum merdeka. Nah ini yang pemahamannya yang masih bagus. Sebenarnya pemahaman kurikulum merdeka itu dianggap merdeka semuanya. Boleh tidur, boleh makan. Padahal merdeka itu sebagai alur pembelajaran. Merdeka itu alur pembelajaran. Nah ini yang memang kalau kita mengikuti ini sudah 3 tahun kurikulum merdeka, adanya agen-agen perubahan yang melakukan itu memang harus budaya positif. Kita memang mencoba untuk belajar. Kalau yang masih menginginkan di zona nyaman, ya, itu dimulai bukan hanya lingkungan dari pimpinan, manajemen dan sebagainya. Harus mulai mengubah diri dari diri. Jangan stagnan, apalagi yang masih muda-muda ini. Kalau masih
yang sebentar lagi anak-anak pang sih ya sudah punya kelompok pang ya. Kayak Pak Agus ya, pensiunan Pak Bidin masih 1 bulan lebih ya. 4 hari. Tapi masih kayak ke-11 kok. 71. Kalah itu semuanya. Ya, jadi nanti saya tanya. Siapa Pak Nurul? Biar awet muda. Tahu nggak? Baik. Ya, itu budaya positif. Ya. Ini salah satu contoh budaya positif. Ya, mengikuti upacara yang besar. Jadi pembentukan karakter. Ya, sambil contoh yang kemarin yang lebih mudah. Selanjutnya disiplin positif. Ini ada hubungan, kesepakatan, empati, profesionalisme, penguatan positif. Ini yang sering hubungan dengan beberapa pihak. Kalau kita sekolahnya ada 3 tempat yang selama ini jalan, belum tentu Bapak Ibu guru punya hubungan yang bisa diajak berkolaborasi dengan masing-masing jurusan. Apalagi kita kebanyakan yang berada di sini semuanya nomade ya, hampir semuanya. Nah ini yang kemudian kesepakatan, empati, problem solving, dan penguatan positif. Ini diantaranya sebenarnya kegiatan seperti ini termasuk menjadi penguatan positif. Yang minimal ada beberapa poin yang menjadi dasar kita untuk berkembang. Motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama, internal kebutuhan, minat, bakat, nilai-nilai, hukuman, emosional, dan kondisi kerja. Motivasi perilaku manusia untuk berbuat yang baik. Internal kebutuhan masing-masing manusia punya, tadi disampaikan oleh kelompok 2 ya. Dari dalam tadi yang pertama, kebutuhan fisiologis ya. Yang diinginkan apa sebenarnya? Punya kebutuhan baik makan, minum, dan lain-lainnya itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, minat ya. Minat, bakat yang muncul pada diri murid kita harus kita hargai. Kalau dari bidang agama yang dapat membaca Al-Quran misalkan sampai 30 juz, itu sudah pasti akan mendapatkan reward lebih ya, meskipun dengan mapel yang lain bermasalah, tapi mereka berarti punya bakat tersendiri. Kemudian nilai-nilai hukuman, lingkungan sosial, dan kondisi kerja. Ini untuk dasar yang tadi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ya, ini jangan sampai salah ucap, ini Bapak Seragam. Ini dimarahin Pak Pur ya. Posisi kontrol restitusi. Ya, ini ada berapa tadi? 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini. Saya kira kebanyakan yang sudah kita lakukan yang pertama ya, sebagai penghukum. Pemantau yang bagaimana? Yang bagaimana coba ini? Pak, silakan. Ini yang real dilakukan kita yang. Jadi kalau untuk pemantau ya, jadi terkait dengan pemantau itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru yang pastinya di sekolah itu yang pastinya juga pasti melihat suatu bentuk berbagai macam tingkah laku peserta didik. Nah itu juga merupakan suatu bentuk
pantauan kita di sekolah dan bagaimana kita nanti untuk bisa memberikan penanganan terhadap peserta didik, ya salah satunya adalah biasanya menghukum atau memberikan suatu bentuk motivasi terhadap peserta didik agar apa yang kita lihat sebagai kita memantau di sekolah itu tidak terulang lagi gitu. Itu sih menurut saya terkait dengan apa yang kita memantau. Terus untuk yang berbuat rasa bersalah juga yang pastinya kita setelah menghukum kita harus bisa memberikan suatu bentuk pandangan terhadap peserta didik agar peserta didik itu bisa memahami betul apa yang mereka lakukan itu ketika apa yang mereka lakukan itu betul-betul tidak bagus, sehingga peserta didik itu bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu salah kayak gitu. Itu saja. Terima kasih. Ini yang sering kita lakukan sebenarnya dalam menangani murid kita. Ya. Kalau penghukum pasti siswa tidak membawa tugas apa yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian membuat rasa bersalah, seolah-olah murid kita disalahkan terus. Nah, ini juga yang harus kita hilangkan. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Kita mencoba untuk melakukan memposisikan sebagai teman murid kita. Jadi bahasanya kalau teman berarti bagaimana? Kira-kira bahasa untuk mengakrabkan sebagai teman. Kalau Bapak Ibu untuk mengakrabkan dengan teman biasanya seperti apa? Misalkan Pak Nurul dengan Pak Didit, bahasa temannya bagaimana? TTM. Teman tapi mesra. Bahasanya. Bro, itu coba dari bahasa juga harus berubah, tidak terlalu formal. Ini yang harus kita coba. Kemudian pemantau, ya. Jadi kesalahan-kesalahan murid kita dipantau dengan menggunakan kesepakatan yang sudah ditegur, kemudian dibuat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini posisi kontrol restitusi yang paling harus kita gunakan di sini. Yang paling sempurna posisi ini. Semuanya harus dilakukan dan ujungnya penyelesaiannya yang positif. Tidak merugikan siswa, tidak merugikan sekolah. Jadi ini posisi kontrol restitusi. Lanjut lagi. Ini juga. Nah, keyakinan kelas ini yang lebih aspek keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau membuat keyakinan kelas, yang pertama libatkan semua anggota kelas. Ada yang sudah pernah membuat? Ada yang sudah buat? Keyakinan kelas. Pertanyaannya. Yang sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Tertulis atau lisan? Lisan, ya. Berarti luar biasa. Berarti tinggal ditulis. Karena kalau lisan bisa hilang. Jadi memang segala sesuatunya sekarang harus ada dokumentasinya. Jadi melibatkan semua anggota kelas, wajib, tidak ada paksaan. Yang kedua, buatlah pernyataan yang positif, pernyataan yang jelas dan mudah diingat. Jumlah keyakinan terbatas, tidak usah terlalu banyak. Dan yang terakhir, kesepakatan bersama. Nanti di terakhir akan saya jelaskan untuk contohnya yang ringan. Dan yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Membantu individu memahami kesalahan, membangun tanggung jawab, menemukan solusi dan memperkuat hubungan. Ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ya, silakan. Itu judulnya segitiga restitusi, tapi poinnya ada 4 gimana? Yang mana? Nah itu kan 4.
Harusnya ya. Harusnya 3 mungkin. Itu segi 4. Itu segi 4 itu. Salah itu. Ya. Kan Dia mana tujuannya mana? ya itu tujuan segitiga restitusi ya. Segitiga mestinya 3 itu kan itu 4. Itu segi 4. Tujuan Nah ya tujuannya kan berarti 3 harusnya. 4. Ya. Iya. Ya segi 4. Karena segitiga itu penyelesaiannya. Kalau ini tujuannya. Jadi yang dimaksud segitiga itu proses penyelesaian. Proses penyelesaian. Terus tadi yang satu itu saya tidak setuju dengan adanya apa itu yang lingkungan itu. Yang apa? Yang tadi yang Menciptakan itu. Lingkungan itu apa itu? Tidak setuju itu karena lingkungan itu di luar apa pembahasan kita seharusnya. Ya. Bahasanya seperti itu. Baik. Kalau terkait dengan itu sebuah konsep. Itu konsep. Jadi bukan dari kita melakukan hal budaya positif. Itu memang target. Jadi kalau Pak Bidin tidak sepakat boleh saja, tetapi urutan dari budaya positif itu 2 untuk siswa, 1-nya untuk lingkungannya. Jadi kita yang berat jadi gini, Pak Abidin harus ikut menciptakan lingkungan, ikut. Jadi bukan bahasa kalau ini. Tapi bisa aja konsep itu salah. Iya, tetapi menciptakan lingkungan itu menjadi target, Pak. Jadi bukan sebelum kepada lingkungan kelas. Mestinya itu bukan tugas kita, itu mestinya bukan tugas kita itu yang lingkungan. Kalau di sekolah itu misalnya sarana prasarana itu yang membuat itu. Bukan, jadi gini, yang dimaksud poin yang tadi menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang itu menyenangkan. Nah, itu menjadi tugas kita semua. Jadi bukan manajemen, ini makanya muncul budaya positif. Contoh tugas kita, tugas kita. Kenapa sih lingkungan harus menyenangkan? Kita ikut ambil kali untuk ikut menyenangkan lingkungan. Contoh yang mudah. Pada saat lingkungan belajar rame, kemudian ada kelas kosong, menjadi tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa lakukan itu yang piket. Tetapi sebagai guru yang ada menjadi tanggung jawab kita berhak melakukan itu, membuat dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Siswa itu jadi senang, pokoknya pada saat baru masuk itu tidak ada image gini. Waduh, gurunya galak banget. Berarti menjadi objek guru si A akan menjadi anak itu tidak nyaman. Tidak bisa menciptakan kesenangan bagi anak tersebut. Karena tugas menyenangkan itu bukan hanya sarana prasarana, tetapi pada SDM kita, manusianya. Ya. Karena selama ini memang kalau kita membuat kenyamanan anak diri kita itu juga harus kayak gini. Memang semuanya berbeda kayak gini. Ya. Jadi poin yang tadi bahwa menciptakan menyenangkan kepada lingkungan itu memang kan jauh semuanya. Ya, iya, betul. Bukan, jadi itu tugas kita semua. Lingkungan itu memang tempat sekolah harus senang dan nyaman. Senang dan nyaman. Bagaimana? Ya itu tugas kita memang. Ya, jadi dalam konsep yang disodorkan tadi itu bukan hanya sebatas ini sekolah, memang kita memang persepsinya memang saat itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita buka lagi, ya. Nah ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Memang tugas kita semuanya. Lingkungan, jadi bersama-sama semua bapak ibu guru, kepala sekolah, manajemen dan sebagainya, dan muridnya menciptakan lingkungan belajar. Jadi bukan hanya 1, 2, tapi semua objek. Muridnya juga harus bisa menciptakan. Kalau muridnya nyeleneh itu jadi nggak nyaman. Ada satu misalkan contoh pelaksanaan terkait dengan restitusi
restitusi, ini semuanya terkait budaya positif terkait. Ya. Kita sering melakukan hukuman, ya. Kalau kita sebenarnya kalau yang sudah dilakukan itu setiap pagi jongkok itu sebenarnya sudah tidak boleh semua, ya, sudah tidak boleh semua. Makanya kita memang harus belajar sebenarnya begitu. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang menariknya, ya. Jadi ini juga saya juga merubah paradigma mindset pada diri sendiri. Jangan sampai pada saatnya siswa kalau ketemu kita besok mengajar, waduh besok belajarnya paham juga. Mindsetnya sudah negatif, ini berarti anak sudah tidak nyaman. Ini yang bukan hanya tugas, tapi mindset pola pikir pada anak di pribadi kita yang akan berbeda. Ini yang harus dirubah. Jadi mudah-mudahan ya agen kita sudah ada 6 ya. Agennya ada 6 ya, ini yang sedang berjuang 4 ya. 2 sudah menjadi agen ya. Jadi bisa berjalan apa tidak? Karena semuanya harus didukung. Bukan hanya diri kita, tetapi hubungan teman-teman, sejawat, manajemen dan sebagainya. Ya kalau seperti ini aja dalam melakukan sosialisasi destinasi tidak ada dukungan yang lebih bisa. Kita minta bantuan Mas Henry, minta dukungan untuk dipublikasikan, dokumentasikan dan sebagainya. Ini yang menjadi problem. Baik, sepakat ya Pak Widi ya? Terima kasih. Ya, kita berlanjut tadi yang berikutnya tadi keyakinan kelas. Tadi sudah membuat yaitu secara lisan, baru secara lisan. Ya. Ada 5, ya, ada 5. Lanjut segitiga restitusi. Nah ini juga sebagai istilah segitiga restitusi itu penyelesaian. Itu meliputi apa saja? Nah, ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan itu. Segitiga ini. Jadi bahasa yang dipakai contohnya seperti ini. Menstabilkan identitas. Saya tahu kamu tidak sengaja, tapi kita semua pernah melakukan kesalahan. Itu bahasanya untuk selalu positif, ya, agar murid yang melakukan kesalahan stabil. Merasa semuanya pernah sih? Identitas pada orang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Merusak buku teman itu tidak baik. Merusak buku teman itu tidak baik. Buku itu sangat berharga bagi kita. Validasi. Oh ini, kenapa melakukan kesalahan itu? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kamu rasakan setelah merusak buku temanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi? Ini yang dimaksud segitiga restitusi. Penyelesaian 3 segitiga. Apakah ada yang sudah melakukan itu dengan bahasa yang positif? Ini kita kembalikan semuanya. Ini kalau kita menemukan dalam kehidupan proses pembelajaran, saya kira masih jauh dari harapan kita. Memang harus belajar. Seperti ini harus jadi orang seperti Pak Joko semua mungkin ya. Pak Joko belum pernah berbicara yang keras, negatif, tidak pernah nanya dengan siswa-siswanya. Ini yang perlu dicontoh. Berarti besok harus seperti Pak Joko semua. Contoh yang bagus ya. Jadi harus menciptakan Pak Joko yang lain-lainnya. Ini ya. Baik, monggo barangkali ada yang disampaikan. Ini nanti contohnya. Nah,
maunya apa, ya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, saling menghormati dan kondusif, dan yang lainnya, itu tujuannya. Kemudian kesepakatan 1, datang tepat waktu dan siap belajar. Membawa peralatan lingkungan belajar. Saya percaya Bapak Ibu ada yang mempunyai peserta didik yang tidak pernah bawa poin-poin, yang setiap hari pinjam. Nah, ini juga menjadi acuan. Kemudian kesempatan 2, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini kadang memang ringan, tetapi harus ada kesepakatan. Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Jadi bukan hanya guru, teman, dan sebagainya, punya lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Ini tetap. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan dalam pembelajaran. Terus, yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kesepakatannya, meminta bantuan jika membutuhkan. Kemudian peninjauan dan revisi ini bisa dilakukan secara berkala. Tapi kalau memang masih ada yang belum maksimal, akan dilakukan lebih lanjut. Itu terkait dengan budaya positif. Ya. Baik, sudah semua. Monggo Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan, silakan. Dari budaya positif. Seberapa penting budaya positif di sekolah? Silakan. Dari kelompok 1 yang belum berbicara Pak Purnomo. Budaya positif sangat penting karena untuk tercapainya kegiatan belajar mengajar atau tujuan belajar mengajar sehingga bisa tercapai sesuai tujuannya. Ya, terima kasih. Ini dari paparan tadi dari awal sampai akhir, saya sangat menikmati, menyimak dan meresapi ya semuanya. Memang bagus sekali mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi saya juga sudah sedikit banyak sudah mendapatkan ilmunya. Pada umumnya ya sudah bagus, sudah semuanya sudah terwakili, dan tinggal kita semuanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru tinggal menerapkan saja untuk kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah demi kebaikan, kemajuan siswa kita semuanya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Terima kasih mewakili kelompok 2. Dari paparan dari awal sampai akhir semuanya adalah kita ambil yang positif-positif. Terus sebetulnya budaya positif itu mudah sekali diucapkan, tapi mungkin untuk melaksanakannya perlu latihan dan perlu tahapan-tahapan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mencoba untuk melaksanakan budaya positif. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk melaksanakan. Jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Suhardiman itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, menjadi tahu apa yang tadinya saya sendiri belum tahu, sekarang menjadi ada tambahan ilmu. Dan terima kasih atas diseminasinya bagi kami semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa merubah menjadi hal-hal yang positif.
Terima kasih. Barangkali ada yang menambahkan dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Karena waktu yang sudah cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata terakhir dari kami, jangan memikirkan sesuatu yang akan membuatmu khawatir, tapi pikirkanlah apa yang membuatmu bahagia. Karena kita dilahirkan untuk selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bagian